Hai hai hai, Shalom everyone, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di sini saya Luciana Harris dan rekan saya Pauline Parulian Ambarita. Kami adalah mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Teachers College Universitas Pelita Harapan. Nah, di sini kami ingin membagikan sedikit pengetahuan yang kami miliki tentang suatu topik. Apa topik itu? Ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman, topik yang kita bagikan kali ini adalah PPT interaktif. Wah, menarik bukan? Tonton sampai habis ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelum itu, kita mau bahas dulu nih, apa sih PPT itu? Aku yakin nih, teman-teman pasti udah nggak asing sama kata PPT. Karena kita sebagai mahasiswa sepertinya sudah makanan kita sehari-hari ya, mengenal PPT. Nah, mungkin beberapa dari kita sudah mengenal PPT itu dari bangku SMA, SMP, bahkan ada yang mengenal sejak dari bangku SD. Baik itu dari PPT yang ditampilkan guru saat memberikan materi kepada kita, atau bahkan kita melakukan sendiri presentasi itu menggunakan media PPT. Nah, sebenarnya apa sih pengertian PPT itu? Nah, PPT atau yang disebut PowerPoint merupakan program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft PowerPoint disertakan dalam rangkaian Microsoft Office sejajar dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Walaupun dikembangkan oleh Microsoft, namun PowerPoint tidak terbatas pada operasi Windows saja. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa sih pengertian yang sebenarnya dari Microsoft PowerPoint itu? Jika sebelumnya teman-teman cuma mengetahui kalau PPT itu adalah media yang digunakan untuk presentasi, namun sekarang teman-teman bisa mengetahui arti atau pengertian dari Microsoft PowerPoint. Nah, tentunya bukan tanpa alasan Microsoft PowerPoint ini diciptakan. Pasti ini memiliki fungsi tersendiri. Apa sih fungsi dari Microsoft PowerPoint? Fungsi Microsoft PowerPoint adalah sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi dalam bentuk slide yang berisi poin penting dengan tampilan menarik, melalui mempergunakan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template yang beragam. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai 4 basic tools di dalam PowerPoint. Nah, yang pertama adalah hyperlink ataupun tautan. Nah, hyperlink di PowerPoint tidak jauh berbeda dengan tautan-tautan yang sering kita lihat di website. Nah, hyperlink di PowerPoint memungkinkan kita untuk melompat bolak-balik antara slide tertentu dalam presentasi, antara ke file film yang tidak sedang bekerja ataupun ke slide lainnya. Kemudian, yang kedua, basic tools design. PowerPoint menawarkan pola-pola desain yang memudahkan kita membuat presentasi yang demikian menariknya. Nah, bentuk ini datang dalam berbagai gaya dan warna, dan kita dapat menerapkan desain pada slide yang ada, atau juga dapat memulai presentasi dengan pola yang baru. Kemudian kita beralih kepada basic tools yang ketiga, yaitu animation. Animasi merupakan efek yang membuat objek bergerak di suatu slide, dan objek slide bisa dalam bentuk apa saja, misalnya berbentuk teks, gambar, grafik, graf seni pintar, ataupun klip film. Dan yang terakhir, basic tools transition. Nah, transisi slide merupakan efek visual yang muncul ketika Anda beralih dari suatu slide ke slide berikutnya saat presentasi. Nah, kita dapat mengontrol kecepatan, menambahkan suara, dan mengkostumasi tampilan efek transisi sesuai dengan keinginan kita. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian dari PowerPoint, fungsinya, dan 4 basic tools yang terdapat pada PowerPoint, maka langkah berikutnya kita akan melihat tampilan langsung dari PowerPoint ini sendiri. Nah, berikut ini adalah template PowerPoint yang telah saya unduh sebelumnya. Kalian juga dapat mengunduh di Slides Go, Canva, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada berbagai menu, mulai dari file sampai dengan format. Di sini dapat kita gunakan untuk mengedit semua keseluruhan dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Pada menu file terdapat berbagai perintah seperti untuk membuka dokumen baru, menyimpan, print, membagikan, ataupun mengubah ke bentuk yang lain. Nah, sedangkan pada menu home, kita dapat melihat terdapat berbagai perintah yang sangat biasa digunakan, yang tidak jauh berbeda dengan tampilan Microsoft Word.
Nah, jika kita lihat di sini, new slide, ini berfungsi untuk menyisipkan slide yang baru. Nah, layout ini berfungsi untuk menentukan tata letak dari slide yang kita buat. Kemudian di sini ada font, di mana kita bisa memilih jenis font yang akan kita gunakan. Dan di sampingnya ada ukuran font yang kita gunakan. Nah, di sini ada perintah bold untuk menebalkan tulisan dari dokumen yang sedang kita kerjakan, ada italic untuk untuk membuat tulisan miring, ada underline untuk menggarisbawahi dari tulisan kita, dan di sini ada warna font kita sendiri, color font. Nah, di sini ada terdapat juga perintah untuk membuat poin-poin pada penjelasan yang kita buat di PowerPoint. Nah, kemudian di sini ada pengaturan untuk tata letak tulisan kita seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun rata kanan kiri. Nah, mungkin itu saja yang akan sangat sering kita gunakan pada menu Home. Nah, kita lanjut kepada menu Insert. Nah, di sini ada menu Table. Yang pertama, ini dapat digunakan untuk membuat ataupun menyisipkan tabel pada slide yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini ada picture untuk memilih gambar yang ingin kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Itu dapat dipilih dari dokumen yang tersedia pada PC kita ini sendiri. Nah, sedangkan di sini online picture, kita dapat mengambil gambar secara online dari internet. Dan di sini ada screenshot, foto album, shape, Smart Art yang untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram, kemudian chart yang untuk menyisipkan dan menempatkan grafik dalam slides. Nah, di sini juga ada hyperlink, yaitu untuk menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain dari PowerPoint kita. Misalnya menghubungkan dari slide pertama sampai ke slide yang terakhir. Nah, kemudian ada banyak juga perintah lain yang akan sering kita gunakan. Namun, untuk lebih jelasnya, kalian dapat explore lebih jauh pada rumah kalian masing-masing atau tempat kalian masing-masing, supaya kalian lebih terbiasa dalam menggunakan PowerPoint ini. Nah, berikutnya ada design, transition, dan animation, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di 4 basic tools dari PowerPoint ini sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke slideshow. Nah, group slideshow ini ada from beginning, yaitu saat kita ingin menampilkan PowerPoint kita, slide akan dijalankan mulai dari posisi awal hingga posisi akhir dari slide. Nah, kemudian from current slides, di mana slide akan dijalankan mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih hingga pada akhir slide. Nah, kemudian ada beberapa perintah juga di sini, ada record slide, dan lain sebagainya. Ini berguna untuk saat kita merekam slide kita atau membuat presentasi online seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, kemudian kita masuk kepada menu review. Nah, di sini ada juga berbagai perintah-perintah yang digunakan untuk meninjau kata-kata yang kita buat, seperti yang terdapat di sini. Ada menu-menu untuk pengecekan tata tulis yang kita buat, ada spelling, research, thesaurus, sampai translate jika kita ingin mentranslate dari slide PPT yang bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah kita pahami. Nah, demikian tab review, mungkin kalian dapat explore lebih jauh masing-masing di rumah. Kemudian kita masuk kepada menu berikutnya. Sebentar. Nah, di sini ada menu view. Nah, mulai dari normal, outline, slides. Di sini normal kita akan menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi slide, dan catatan pada slide tersebut. Sedangkan slide sortir, yaitu menampilkan secara keseluruhan dari slide yang kita buat dalam bentuk miniatur.
Nah, ada juga notes page di mana menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide. Nah, catatan ini digunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan dari setiap poin atau bagian pada slide. Nah, di sini juga ada slide master, yaitu menempatkan dan menambahkan sesuatu baik teks maupun objek yang akan ditempatkan pada setiap slide yang akan dibuat. Nah, di sini juga ada perintah lain yang dapat kalian explore sendiri. Di sini juga ada rule yang berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan garis tabulasi. Nah, di sini ada zoom untuk memperbesar ataupun penentuan ukuran dari jendela kerja kita sendiri ya. Nah, mungkin itu saja yang biasa digunakan dalam menu view. Dan yang terakhir adalah menu format. Nah, di sini ada juga berbagai perintah yang akan sering sekali kita jumpai, mulai dari save fill, yaitu untuk memberikan efek warna pada tulisan yang sedang kita buat, seperti ini. Nah, juga ada save outline, khusus untuk garis tulisan kita nih. Nah, masih banyak perintah lain juga ya. Mungkin kalian bisa mencoba-coba sendiri di rumah untuk mendapatkan hasil PowerPoint yang lebih berwarna dan lebih menarik. Nah, di sini juga ada beberapa, mungkin dapat kalian pelajari satu persatu secara lebih detail ke depannya. Nah, mungkin itu saja beberapa perintah yang akan sangat sering digunakan dalam pembuatan PowerPoint interaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lebih explore lebih dalam bagaimana pemakaian, dan kalian langsung mencontohkan langsung supaya dapat belajar lebih cepat. Selanjutnya yaitu saran dalam pembuatan PPT. Di sini kita memiliki 3 saran. Nah, apa saja saran itu? Yang pertama adalah warna, yang kedua jumlah teks, lalu yang ketiga adalah font. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga saran ini. Yang pertama yaitu warna. Kombinasi warna yang sesuai membuat tampilan PPT menjadi jauh lebih menarik dan nyaman dilihat. Terkadang ketika kita membuat suatu presentasi dalam media PPT, kita memilih perpaduan warna yang salah. Mungkin perpaduan warna itu terlalu kontras atau terlalu mencolok sehingga membuat para audiens yang melihat itu merasa sedikit tidak nyaman. Lalu yang kedua yaitu jumlah teks. Pemakaian teks pada setiap slide disarankan tidak terlalu banyak agar penonton tidak merasa bosan dan lelah saat membaca informasi yang kita tampilkan. Terkadang kita merasa suatu topik yang akan kita presentasikan semuanya penting, lalu kita menampilkan semuanya dalam satu slide itu. Nah, mungkin memang benar informasi yang kita berikan semuanya penting, namun tidak baik jika kita menuliskan semuanya itu dalam satu slide dan menjadi visualnya menjadi terlalu banyak. Hal ini akan membuat pembaca malas untuk membaca dan juga merasa cepat bosan. Kita sebagai siswa pun sering mengalami jika kita melihat suatu presentasi yang terlalu banyak menggunakan teks, kita akan cepat merasa bosan dan mengantuk. Yang ketiga yaitu font. Disarankan menggunakan maksimal 3 jenis font yang mudah dibaca dalam setiap slide-nya. Nah, terkadang kita dalam melakukan presentasi kita menganggap bahwa font yang kita gunakan ini bagus, lalu kita gunakan semua dalam satu slide itu. Padahal penggunaan jenis font yang terlalu banyak juga dapat mengganggu dalam kita melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu contoh kombinasi warna. Di sini kami sudah mengambil contoh gambar kombinasi warna yang kita dapat dari Google. Nah, teman-teman bisa melihat nih dari dua gambar ini terlihat ada 2 jenis warna yang dipadukan yang sekiranya cocok untuk kita gunakan dalam melakukan presentasi dalam PPT. Lalu gambar yang satunya itu ada warna yang bergradasi. Hal ini juga bisa digunakan dalam pembuatan PPT kita. Selanjutnya kami akan memberikan saran bagaimana atau di mana kita dapat menemukan
template PPT jika teman-teman masih merasa kesulitan dalam memadukan warna maupun font. Sekarang sudah tersedia banyak platform atau website yang menyediakan berbagai jenis template yang menarik. Yang pertama yaitu Canva. Teman-teman bisa login melalui akun Canva atau melalui akun Gmail kalian. Lalu kalian bisa mencari presentasi sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Lalu setelah kalian mendesain semuanya di Canva, teman-teman bisa mengkonvert itu ke dalam Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua yaitu Slidesgo. Ini terdapat di website, bisa teman-teman buka di Google kalian masing-masing. Nanti kalian ketik Slidesgo dan di situ banyak sekali terdapat template PPT yang menyediakan berbagai tema yang menarik. Teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu Undraw. Ini adalah suatu website yang menyediakan elemen-elemen yang teman-teman bisa gunakan untuk presentasi. Di sana teman-teman bisa mengubah warna sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Sekian informasi yang bisa kita bagikan. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman menonton video kami dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tidak banyak ilmu yang kita berikan atau teman-teman sudah mengetahuinya sebelumnya, tetapi kiranya ilmu yang kita berikan ini dapat bermanfaat dalam proses teman-teman belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.